Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam kajian virtual ya di DKM Masjid Darul Ihsan Telkom Gerlong. Insya Allah materi yang akan disampaikan ini melanjutkan episode hari Senin kemarin ya, tentang takdir Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Dan tentu saja pembahasan tentang Nabi Isa ini panjang sekali ya, dan banyak sekali bahasannya terkait dari pribadinya yang menghilang selama ribuan tahun dan nanti akan kembali lagi ke bumi ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, itu pembahasan yang cukup lumayan. Yang pertama, Nabi Isa itu pergi kemana? Ya, kemudian kenapa meskipun sudah menghilang kurang lebih 2000 tahun, tetapi Nabi mengatakan nanti ketika kedatangannya kedua, Isa Al-Masih tidak menua meskipun 1 hari. Ya. Nah, itu kan jawabannya ada di dalam Al-Quran nanti. Nah, belum lagi terkait dengan kitab suci yang beliau pernah bawa ya, kitab Injil atau Evangelion. Bahwa kitab tersebut ya banyak yang mengatakan bahwa kitab itu tidak ada tulisannya ya, kitab Injil itu. Yang ada adalah tulisan-tulisan dari orang-orang setelah ya, yang hidup setelah zaman Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Injil asli dari Nabi Isa-nya itu tidak ada. Nanti yang mengaku sebagai Injil asli, misalkan Injil Barnabas, justru dikategorikan oleh gereja sebagai Injil apokrif ya, atau Injil palsu begitu. Nah, kalau misalkan kita mau mengkaji Injil, wah ini tentu saja perbincangan yang luar biasa luas ya. Makanya nanti tidak usah terlalu detail ya ketika membahas Injil, kita bahas yang pentingnya saja. Nah, maka pembahasan Nabi Isa alaihissalam juga tidak boleh dilewatkan mengenai kedatangannya kedua nanti ya. Datangnya itu kapan, kemudian tempatnya di mana ya, dan apa yang beliau akan lakukan. Sampai disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Isa alaihissalam akan wafat ya, akan wafat di bumi ini, kemudian jenazahnya akan dimandikan oleh kaum muslimin. Nah, jenazahnya akan dimandikan oleh kaum muslimin dan Nabi Isa alaihissalam akan dikuburkan di sebelah kuburan Nabi Muhammad SAW. Berarti di Masjid Nabawi ya, di Madinah begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti juga kaitan dengan kota suci Yerusalem ya, kemudian kaitan dengan kiblat ya, kiblat para nabi yang pernah menjadi kiblat ya, kota Yerusalem itu nanti dengan kiblat yang baru, kiblat kota Mekah ya, ada kaitan. Bagaimana di zaman para nabi itu kiblatnya Yerusalem ya, sedangkan kota Mekah nanti di zaman nabi terdahulu itu sebagai apa? Coba pernah tidak kita merenungkan ya? Di zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Daud ya, Nabi Sulaiman, kemudian sampai ke Nabi Isa alaihissalam, apakah kota Mekah itu sudah ada? Masjidul Haramnya, kemudian bangunan Ka'bahnya, begitu ya? Jawabnya kan sudah ada. Kenapa? Karena kota Mekah, Masjidil Haram dan bangunan Ka'bah kan itu didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Ibrahim adalah nenek moyangnya Nabi Isa, nenek moyangnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan Nabi Musa. Nah, kalau misalkan sudah ada, berarti Nabi Musa pun mengenal kota Mekah, mengenal Masjidul Haram, mengenal bangunan Ka'bah. Nah, di zaman para nabi terdahulu itu
saat mereka berkiblat ke Yerusalem, saat itu Mekah, Masjidil Haram dan bangunan Ka'bah statusnya sebagai apa begitu ya? Bagaimana mereka mengenal bangunan yang dibangun oleh Bapak Abraham begitu. Nah, nanti di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi pun sempat berkiblat ke Yerusalem. Nah, itu perintah Allah ya. 13 tahun di Mekah ditambah tahun pertama di Madinah. Nabi itu masih berkiblat ke Yerusalem. Nanti tahun kedua di Madinah, kiblat itu baru dipindahkan. Dan uniknya, perpindahan kiblat ke kota Mekah itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Dan kita bisa baca ayatnya hari ini ya, di dalam Bible, bagaimana Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu menyebutkan Bani Israel yang saat itu kiblatnya terpecah dua, ada yang ke Bukit Gerizim, ada yang ke Bukit Sion di Yerusalem, ya. Ketika ada perempuan yang bertanya kepada Nabi Isa, kemana sebetulnya kita harus menghadap untuk menyembah? Maka Yesus Kristus mengatakan, ingatlah bahwa akan datang satu saat, ya, akan tiba waktunya bahwa engkau akan menyembah Tuhan tidak di bukit ini, Bukit Gerizim, dan juga tidak di Yerusalem. Nah, gitu ya. Jadi sudah dinubuatkan perpindahan kiblat itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kan kemarin baru sampai kelahirannya ya, Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita lihat ya, ini sudah dibahas ya. Jadi Siti Maryam alaihissalam, tentu saja kalau diperpanjang bahasanya bisa sangat panjang ya. Tapi kita ambil saja dulu poin-poin pentingnya ya. Nah, Nabi Isa lahir, ini mujizat berbicara ya. Sampai sini kemarin ya, mujizat bayi berbicara. Nah, mari kita lihat dulu sekilas saja ya, tidak usah terlalu panjang. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam menurut Bible sendiri. Misalkan kita bisa baca dalam kitab Lukas pasal kedua ayat 1-8 disebutkan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ada sensus begitu, sensus penduduk. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria, ya. Wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Yudea, ya, ke daerah Yerusalem. Ke kota Daud, ya, yang bernama Bethlehem. Oh, ini ke Bethlehem nih. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Yusuf ini yang dikenal dengan Yusuf si tukang kayu ya. Nah, oleh saudara-saudara kita orang Kristiani ini dianggap sebagai suaminya Ibunda Maria ya. Suaminya Siti Maryam alaihissalam. Supaya didaftarkan Yusuf itu bersama-sama dengan Maria. Tuh, ya. Ini Siti Maryam menurut Bible ya. Maria ini adalah tunangan Yusuf yang sedang mengandung ya. Nah, ini baru tunangan sudah mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Inilah Nabi Isa alaihissalam, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, semacam kotak tempat menyimpan pakan ya, pakan binatang. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi melahirkannya di kandang begitu ya, kandang. Nah, apa yang bisa kita ambil poin penting di sini? Yang pertama, ya, Maryam di dalam Bible dikatakan memiliki tunangan ya. Ini Yusuf namanya. Yusuf, kemudian mereka pergi untuk melakukan sensus penduduk ya, sesuai instruksi dari Kaisar Agustus. Dan ketika melahirkan, Siti Maryam tidak menemukan tempat yang nyaman begitu ya, kecuali saat itu yang ditemukan hanya kandang begitu ya, kandang domba. Nah, ini kan banyak yang mendiskusikan
kalau waktu itu kandang dombanya dipakai bersalin, kemana para dombanya? Apakah ada domba di situ atau tidak ada, begitu ya? Nah, kita lihat dulu di Lukas pasal kedua ayat 8-nya disebutkan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tuh, jadi ketika Siti Maryam alaihissalam itu melahirkan, menurut versi Bible, dia melahirkan di kandang domba, dan dombanya tidak sedang di dalam kandang, tetapi sedang ada di luar ya, digembalakan malam hari. Nah, jadi kenapa digembalakan malam hari? Ini kalau musim dingin ya, kalau musim dingin mengembala ya malam hari kan tidak mungkin ya. Jadi isyaratnya itu bukan musim dingin ini. Jadi domba digembalakan malam hari karena ketika siang harinya itu sangat panas begitu. Ya, sangat panas. Nah, jadi menurut Alkitab atau menurut Bible, Yesus lahir pada masa kekuasaan Kaisar Agustus yang sedang melaksanakan sensus penduduk. Yusuf dan tunangannya Maryam berasal dari Bethlehem, pergi ke sana bersama Maryam, dan Yesus lahir di Bethlehem, Nabi Isa. Ya, Maria membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya dalam palungan, tempat pakan sapi dan domba yang terbuat dari kayu. Peristiwa itu terjadi pada malam hari di mana gembala sedang menjaga kawanan ternak mereka di padang rumput. Begitu. Ini versi Injil Lukas ya. Nah, kalau kita baca gospel yang lain atau Injil yang lain, ya misalkan di Injil Matius 2 ayat 1, nanti ayat 10 dan 11. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Herodus. Nah, di sini justru disebutkan di zaman Herodus ya, bukan di zaman Kaisar Agustus. Datanglah orang-orang Majusi dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus itu, mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Nah, kalau dalam Injil Matius, ini seperti di dalam rumah ya, melahirkannya. Jadi menurut Matius, lahir dalam masa pemerintahan Raja Herodus, yang disebut Herodus Agung, yang memerintah tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 Masehi ya. Sampai 4 Masehi. Ditandai dengan bintang-bintang yang terlihat oleh orang-orang Majusi dari timur. Nah, jadi memang ada pertentangan ya, tapi ini bukan apa ya? Bukan fokus kajian kita lah. Ini pertentangan dalam Injil Lukas dan Matius ya, tentang periode ya kepemimpinan kaisar mana, apakah Herodus atau Agustus, tentang lokasi kelahiran, apakah di dalam kandang atau di rumah ya. Nah, itu tidak apa-apalah, itu bukan urusan kita begitu ya, bukan urusan kita. Yang pasti kedua Bible tersebut ya ada meeting point. Nah, ini yang lebih penting ya. Saya lebih senang mengkaji kitab suci umat lain itu ya dengan cara mencari meeting point begitu ya. Bukan mencari kesalahannya, mencari hal-hal yang bertentangan lalu ditertawakan, lalu dihina, bukan cara seperti itu ya. Tetapi dengan cara yang santun, bagaimana menemukan poin-poin penting, meeting point, apa yang bisa didiskusikan, kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Nah, di sini poin pentingnya adalah antara Injil Lukas dan Matius yang menjelaskan tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, kedua kitab Injil ini yang diakui sebagai Injil sekarang oleh saudara-saudara kita kaum Nasrani sama-sama mengindikasikan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu tidak lahir di musim dingin begitu. Itu poin pentingnya ya. Jadi poin pentingnya kita hanya ingin mengambil itu saja. Ya, dengan adanya tanda-tanda tadi ya, ada pengembala domba di malam hari ya. Karena siang harinya panas jadi digembalakan di malam hari. Kalau musim dingin kan malam hari itu luar biasa ekstrim dinginnya. Dan di negeri Syam itu ya, Palestina, Suriah itu tidak mustahil itu punya cuaca dingin ya. Jadi gurun pasir itu jangan dianggap panas saja begitu, tidak ya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, banyak nanti hadis yang mengatakan bahwa
sahabat berkata fi yaumi syadidil bardi begitu. Pada saat hari yang sangat dingin gitu ya. Jadi tidak mustahil ada musim dingin. Ya, dan kalau musim dingin di gurun pasir itu wah luar biasa sekali dinginnya. Nah, kemudian ada langit yang bertaburan bintang, artinya langitnya cerah ya, seperti musim-musim panas. Kemudian ada padang rumput ya. Jadi tidak ada salju di sana. Nah, maka indikasinya adalah mengisyaratkan musim panas. Artinya kalau misalkan kita berkesimpulan demikian, maka nanti ada korelasi ya, meeting point dengan isyarat di dalam Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an pun menyebutkan bahwa Sayyidah Maryam alaihissalam itu melahirkan ya sendirian di gurun ya, di padang gurun, di tempat terpencil yang jauh. Kemudian malaikat Jibril memberikannya sungai yang mengalir, lalu Maryam disuruh untuk menyegarkan diri. Ini tidak mungkin musim dingin ya, menyegarkan diri di sungai begitu musim dingin. Kemudian Maryam diminta untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma dan berjatuhanlah kurma-kurma yang matang ya, yang disebut dengan istilah rutub di dalam Al-Qur'an. Ini juga mengindikasikan bahwa Siti Maryam alaihissalam menurut versi Al-Qur'an pun tidak melahirkan di musim dingin, begitu ya. Nah, maka sebetulnya kedua surat Alkitab tadi ya, Matius dan Lukas menunjukkan kondisi musim panas sehingga gembala berdiam di padang rumput dengan domba-domba mereka pada malam hari untuk menghindari sengatan matahari ya. Nah, karena itu kalau 25 Desember adalah musim dingin ya, sedangkan suhu di udara di kawasan Palestina pada bulan Desember itu sangat rendah sehingga salju itu merupakan hal yang mustahil. Jadi harusnya kalau benar Nabi Isa itu lahir 25 Desember, kondisinya tidak akan seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an dan Bible begitu ya. Nah, jadi ini asal-usul perayaan 25 Desember ini nantilah ya bisa dibahas lebih detail lagi. Nah, jadi 25 Desember itu adalah sinkretisme ya. Sinkretisme itu gabungan ajaran antara Kristen versi Paulus ya dengan penyembahan pagan Romawi begitu. Yang mana waktu itu agama Kristen versi Paulus sudah diterima di Romawi, tetapi nanti Kaisar Romawi itu khawatir ya kalau rakyatnya lama kelamaan jadi menganut Kristiani semuanya, sehingga agama Kristen itu langsung diterima ya, langsung diterima di kalangan kekaisaran. Nah, dan dianjurkan untuk dipeluk, tetapi isinya mengalami perubahan-perubahan ya, isi ajaran agamanya. Di antaranya adalah perayaan 25 Desember yang asalnya 25 Desember itu adalah perayaan tentang Son of God ya, memuja dewa matahari ya, dewa matahari. Nanti dirubah karena Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan ya, karena berdoa kepada Bapa dengan istilah Abuna Samaya gitu ya, wahai Bapakku yang ada di langit. Nah, maka diduga anak Tuhan sehingga perayaan yang tadinya disebut Son of God itu Sun SUN ya, matahari, dewa matahari, menjadi SON ya, Son ya, atau Son yang artinya anak, Son of God ya, perayaan anak Tuhan gitu. Ini sinkretisme. Sinkretisme itu gabungan ajaran beberapa agama menjadi satu ya. Di kita juga banyak sinkretisme ya, di kita juga banyak. Nah, ini Kaisar Konstantin ya mengadakan konsili ya, semacam rapat begitu, dan di tahun berapa ya? 300 ya, 25 yang disebut dengan konsili Nisea itu. Nah, maka banyak hal yang diputuskan ya, salah satunya adalah tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus dan dirayakan ya. Yang sebelumnya adalah hari raya penyembahan dewa matahari begitu ya. Nah, yang kedua, hari Minggu ya atau Sunday, hari matahari juga dijadikan sebagai hari istimewa pengganti hari Sabat ya. Karena sebetulnya Nabi Isa atau Yesus Kristus itu kan orang Yahudi. Ya, syariatnya pun tidak menghapus syariat kitab Torah.
Dan di dalam kitab Torah hari raya itu harus diperingati setiap pekan di hari Sabtu. Makanya disebut hari raya Sabat ya. Hari raya Sabat ya. Nah, tetapi ketika ajaran Paulus ini masuk Romawi dan diterima di sana, maka perayaan mereka itu menjadi hari Ahad atau hari Minggu ya. Yang ketiga, lambang dewa matahari yaitu sinar bersilang dijadikan lambang Kristen. Ada juga yang mengatakan memang ini memang dari kayu salibnya Nabi Isa ya alaihissalam yang dianggap bercahaya karena dianggap Tuhan. Tapi ada juga yang mengaitkannya dengan lambang dewa matahari. Kemudian membuat patung-patung Yesus menggantikan patung dewa matahari. Ya ini tercampurilah begitu ajaran Nabi Isa ya dengan kebiasaan orang-orang pagan. Nah, mari kita tinggalkan ya perihal tentang wacana kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kita maju bagaimana Nabi Isa dulu setelah dilahirkan, kemudian beliau tinggal lagi di Yerusalem ya dengan menghadapi kontroversi ya, menghadapi fitnah yang dilayangkan kepada dirinya dan kepada ibunda Maryam alaihissalam ya, bahwa banyak orang yang menyangka Siti Maryam ini berzina dan Nabi Isa ini adalah anak haram begitu, anak zina. Wa na'udzubillah. Nah, ketika masih kecil dikisahkan oleh para ulama ahli tarikh bahwa Nabi Isa alaihissalam itu banyak melakukan keajaiban ya. Keajaiban. Dia bisa menebak isi kantong temannya begitu ya, ditebak isi kantong temannya itu. Kemudian dia membuat burung dari tanah liat ya. Lalu diusir begitu burungnya digebah, digebah. Kemudian burung itu pergi dan terbang ya. Nah, karena kejadian-kejadian yang itu sebetulnya mukjizat ya, tetapi orang-orang awam di Yerusalem saat itu memandangnya sebagai satu hal yang aneh, yang tidak mungkin ini anak kecil bisa melakukan seperti itu. Sehingga Nabi Isa dan Siti Maryam pun dituduh sebagai orang-orang yang mempraktekkan ilmu-ilmu sihir ya. Karena Bani Israel sudah akrab dengan ilmu sihir sejak di masa Sulaiman alaihissalam. Bisa dibaca di surah Al-Baqarah ayat 102 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaba'u ma tatlu sayatinu ala mulki Sulaiman. Dan orang Yahudi ini malah membaca jampi-jampi yang dibacakan oleh setan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaimannya tidak kufur, walakinna syayatina kafaru. Tetapi setan-setan itulah yang kufur, yu'allimunan nasa sihra, karena mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, begitu ya. Jadi Bani Israel Yahudi ini sangat mengagumi Sulaiman alaihissalam dan ingin mengikuti kehebatannya. Sulaiman kan dikenal sebagai nabi yang menguasai ya bahasa binatang, menguasai juga jin, ya bangsa jin, dan menguasai angin, kan begitu. Nanti Bani Israil ini umatnya ingin mengikuti mukjizat itu, tetapi kan tidak bisa karena bukan nabi. Maka mereka ya ada yang mengambil jalan untuk mempelajari ilmu sihir begitu. Dan mengatakan bahwa Sulaiman pun pasti pakai ilmu sihir. Nah, itu ya kekeliruannya, oleh Al-Qur'an diluruskan. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Sulaiman itu tidak melakukan kekufuran, tidak belajar ilmu sihir, tidak. Tetapi setan-setan itulah yang kufur karena mereka mengajari manusia itu ilmu sihir ya. Jadi Nabi Sulaiman ini murni mukjizat begitu ya, murni mukjizat. Kemana ya? Nah, jadi dikatakan sebagai penganut sihir. Nah, karena fitnah yang terjadi begitu berat ya bagi Siti Maryam alaihissalam beserta putranya ya Nabi Isa alaihissalam, makanya Siti Maryam tidak tahan ini ya menerima tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam di Yerusalem. Karena itu Siti Maryam alaihissalam membawa ya anaknya ke kota yang sangat jauh sekali di utara ya. Nah, kota itulah yang dikenal dengan istilah Nazaret ya, kota Nazaret. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti besar di Nazaret ya sampai usia 30 tahun. Nah, sampai usia 30 tahun. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam
setelah usia 30 tahun, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian disuruh berdakwah pulang lagi ke Yerusalem ini ya. Ke Yerusalem pulang lagi. Nah, maka Nabi Isa alaihissalam saat itu masih muda, berarti 30 tahun Bapak Ibu. Sekedar informasi, saya sekarang 32 ya. Artinya ya seumuran saya lah. Nabi Isa itu ya. Jadi Nabi dan Rasulullah sangat masih muda. Jadi kebayang ya bebannya seperti apa. Ya, kalau kita diberi beban ya pada usia 30 tahun untuk menjadi Rasul, waduh, ya tidak akan sanggup ya. Makanya berat sekali beban Nabi Isa alaihissalam itu. Ya tentu saja kualitas manusia berumur 30 tahun di zaman itu, di zaman Nabi Isa berbeda dengan kualitas sekarang ya. Ya kalau sekarang mungkin generasi saya ini 30 tahun ya tidak bisa apa-apa ya. Tetapi kalau Nabi Isa alaihissalam dulu, karena itu oleh Allah diangkat menjadi Rasul di usia 30, artinya sudah matang ya. Menjadi manusia itu sudah siap ya, siap berdakwah. Ini Nabi Isa alaihissalam ya datang lagi ke Yerusalem dan tempat yang pertama kali dikunjungi adalah Sungai Jordan. Di sanalah Nabi Isa bertemu dengan sepupu jauhnya ini, ya saudara jauhnya yaitu Nabi Yahya alaihissalam, yang mana orang Kristen menyebutnya John the Baptist itu, ya Yohanes sang Pembaptis. Nah, maka di sanalah Nabi Isa alaihissalam datang lalu menghampiri Nabi Yahya, saudaranya, ya saudara jauh. Dan ini aneh Bapak Ibu, karena tiap kedatangan Nabi Isa alaihissalam, pasti Nabi Isa akan menghampiri Nabi Yahya. Ini kedatangannya yang pertama kan, ya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nanti di kedatangan yang kedua, di mana lokasi Nabi Isa alaihissalam akan turun? Di kedatangan kedua nanti, di masa depan. Sekarang belum terjadi, nanti akan terjadi. Nabi Isa turun di Masjid Umawi kan, Masjid Menara Putih di Damaskus, di Suriah. Ya, saya pernah cari tahu kenapa Nabi Isa alaihissalam itu datang di Damaskus, ya, turun di Damaskus, di Suriah. Kenapa tidak di Yerusalem? Ya, kan Nabi Muhammad SAW menjelaskan itu di dalam hadisnya. Nanti kita baca hadisnya ya. Nabi Isa bagaimana turun di kedatangannya yang kedua. Ternyata setelah dikaji, setelah dicari data ke sana kemari, saya menemukan bahwa Nabi Yahya alaihissalam dikubur di sana, katanya begitu. Nah ini bukan apa ya, bukan apa-apa, hanya keunikan saja begitu. Setiap kedatangan beliau, Nabi Isa alaihissalam selalu menghampiri tempat di mana di sana ada Nabi Yahya begitu. Ketika masih hidup dulu, ya Nabi Yahya ada di Sungai Jordan, maka Nabi Isa pun datang ke sana. Ini kejadiannya ya. Dan dia mengaku sebagai saya Al-Masih. Maaf, Nabi Yahya yang mengatakan itu ya. Ini dia Al-Masih. Al-Masih yang dijanjikan oleh Nabi Daniel yang dijelaskan kemarin itu ya. Ini orangnya. Maka Nabi Isa mengkonfirmasi benar saya Al-Masih yang dijanjikan itu. Dan nanti itu akan terulang. Ya, Nabi Isa akan datang ke masjid yang katanya di sekitaran situ ada kuburan Nabi Yahya. Dan akan dikonfirmasi ulang, inilah Al-Masih. Tetapi yang berbicara tentu saja bukan Nabi Yahya sekarang. Karena Nabi Yahya sudah wafat. Yang berbicara sekarang adalah imam ya, yang memimpin kaum muslimin saat itu, yang sudah dikumandangkan iqomah ya, iqomah salat subuh, dan imam ini hendak untuk bertakbir ya, melaksanakan sholat. Nabi Isa turun. Nanti imam inilah yang menyerukan kepada kaum muslimin yang ada di masjid saat itu, ini dia Isa Al-Masih. Dan Nabi Isa mengkonfirmasi, benar, saya adalah Al-Masih. Wah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya membayangkan saja ya, orang yang bersama beliau nanti di Masjid Damaskus itu siapa itu? Orang-orang yang dikejar-kejar oleh Dajjal itu nanti, sehingga sholat subuh ya bersembunyi di Masjid Menara Putih, Masjid Umawi di Damaskus di Suriah. Dan di sana mereka bertemu Nabi Isa. Saya yakin kenapa mereka memilih masjid itu, karena mereka baca hadis.
Karena Nabi Muhammad menjelaskan di dalam hadis bahwa Nabi Isa akan turun di sana, ya. Jadi mereka mencari perlindungan ke sana, berharap Nabi Isa memang segera datang. Dan itu saya yakin sekali mereka adalah para pengkaji hadis, mereka tahu dengan hadis, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ajarkan kepada anak-anak kita hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, terbukti ini generasi Thaifah Mansuroh, generasi emas, ya, generasi emas di akhir zaman itu yang bertemu Nabi Isa alaihissalam adalah orang-orang yang paham terhadap hadis. Karena itu mereka memilih lokasi yang tepat untuk menyambut kedatangan Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa datang, ya, dibawa oleh malaikat, mereka tidak lari kocar-kacir, tidak ketakutan seperti melihat hantu atau setan yang ada di film-film. Tidak, mereka tenang saja, mereka bergembira. Ah, ya benar ini Al-Masih. Makanya sang imam mengkonfirmasi, apakah Anda Al-Masih? Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya saya Al-Masih. Lalu sang imam meminta Nabi Isa untuk menjadi pemimpin sholat, ya, imam sholat. Tapi Nabi Isa menolak, ya, dengan mengatakan setiap umat ada pemimpinnya dan iqomah sudah dikumandangkan untuk Anda, silahkan Anda yang jadi imam. Maka kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, satu kemuliaan bagi umatku bahwa Isa bin Maryam alaihissalam sholat di belakang mereka. Nggak makmum dah Nabi Isa, jadi makmum. Cok Bapak Ibu, kita kalau membayangkan saja, ini yang sholat sebelah Nabi Isa itu siapa? Ya, kan sama-sama bermakmum. Aduh, subhanallah ya. Ini sholat berdampingan dengan Nabi Isa. Ya, kalau saya ditawari peluang, jangankan berdampingan lah, saya paling belakang saja ridho, Pak ya. Sholat paling belakang, kita ada di saf paling belakang, dan kita tahu di depan itu ada Nabi Isa. Wah, luar biasa itu Bapak ya. Ya, subhanallah tuh, sahur Bu Ratu. Dan ini akan kejadian Ibu ya. Makanya Bapak Ibu mau kemana ya mendidik anak itu. Di zaman yang sudah serba kacau seperti ini, mau kemana? Sudah bukan saatnya kita memperkenalkan kepada anak masa depan yang bergelimang harta, sukses, karir. Itu sudah tidak zaman. Kita sekarang sudah harus berfokus mencetak generasi emas Islam yang hidupnya dihabiskan untuk memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran. Jangan khawatir tentang nasib mereka, tentang rezeki mereka, jangan. Ya, karena rezeki itu sudah ditetapkan. Tidak mungkin ada orang yang tidak kebagian, karena sudah dijamin hidup sampai ajal menjemput. Kalau ajalnya sudah ditetapkan berapa tahun nih ajal kita di dunia, maka dalam tanda petik Allah memiliki tanggung jawab sebagai Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjamin hidup kita sampai pada ajal itu. Jadi tenang saja. Lihat di dalam Al-Quran. Mencari urusan dunia itu isyaratnya tenang. Isyaratnya lihat di surah Al-Mulk. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah ya di permukaan bumi. Wa kulu mir rizki. Makanlah rezekinya. Famshu, berjalanlah. Nyantai. Tapi kalau perintah beribadah, selalu isyaratnya bersegera. Fastabiqul khairat, bersegeralah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Idza nudiya li sholati yaumil jumu'ati, kalau dipanggil untuk salat Jumat, fas'au, bersegeralah, ila dzikrillah, gitu kan? Jadi isyarat ibadah, perintah ibadah itu selalu bersegera. Ya. Ayo ibadah, ayo bersegera. Tapi kalau isyarat mencari dunia, mencari rezeki, famshu fi manakibiha, berjalanlah. Nah, kalem gitu ya. Artinya bukan tidak boleh berusaha, bukan tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh berdagang, bukan. Silahkan. Tetapi tetap orientasi hidup kita ini ibadah. Misalkan ada supir angkot nih, dengar adzan Jumat, ya ke pinggir, Jumatan dulu. Jangan narik angkot sedang berlangsungnya ritual ibadah Jumat. Atau yang paling bagus kan setiap sholat 5 waktu, adzan, kasisi, angkotnya gitu. Masalah penumpang Allah yang mengatur. Nanti bisa jadi justru dia yang lebih banyak penumpangnya. Karena selalu melibatkan Tuhan di dalam
pekerjaan. Itu maksud saya ya. Jadi isyarat untuk mencari rezeki di dunia itu santai, ya santai. Ibadah yang harus bersegera itu. Makanya Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama untuk ya fokus mendidik anak itu mengedepankan akhirat supaya generasi emas Islam ini cepat hadir, cepat terwujud ya. Kalau sudah terwujud kan nanti apa yang Nabi sabdakan di dalam hadis itu akan cepat juga terrealisasi ya, yang disebut dengan Taifah Mansurah, memerangi Dajjal, sehingga tetapi mereka nanti kelabakan ya, kesulitan melawan Dajjal. Hanya saja mereka membaca hadis ya, hadisnya tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di Masjid Menara Putih itu. Lalu mereka menuju ke sana, berlindung di dalam masjid, dan Nabi Isa hadir di tengah-tengah mereka. Bapak. Cik, pertanyaannya Nabi Isa pakai bahasa apa nanti? Gitu ya. Nah, piraku nggak mau bahasa Sunda tuh. Ya. Bahasa Arab juga saya tidak yakin ya. Karena Nabi Isa alaihissalam selama hidupnya bahasa yang dikuasai adalah bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik ya, bahasa Suryani. Ya mungkin kalau pakai bahasa Arab mungkin ya walau alam, mungkin Nabi Isa masih paham, bisa jadi begitu. Karena masih satu rumpun kan? Seperti Bapak Ibu kalau mendengar bahasa Malaysia begitu ya, bahasa Melayu, ya mungkin ada paham ya. Tetapi kalau menurut para sejarah ya para ahli sejarah, Nabi Isa alaihissalam itu memakai dua bahasa ya, Ibrani dan Aramaik. Ya karena itulah saya belajar bahasa Ibrani nih, belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Aramaik. Kalau misalkan ya walau alam ya, umur orang kan siapa tahu. Kalau misalkan kita mengalami zaman dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam dan bahasanya kita sudah kuasai, kan kita bisa berbicara bersama beliau ya. Nah, abdi mah tiasa ngobrol kayak Pak Haji sareng Bu Haji mah olohok kayak gitunya. Kayak abdi nu ngobrolna. Ya, ini kan ya bukan main-main, betul ya. Saya belajar bahasa Ibrani itu salah satu motivasinya itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini yang saya maksud tadi. Bagaimana Nabi Isa itu melakukan mujizat-mujizat. Ini salah satu mujizat dari ucapan beliau ya. Bahwasanya ada perempuan dari Yahudi Samaria. Yahudi Samaria itu pecahan dari 10 suku yang hilang itu, yang di kerajaan Israel Utara ya. Yang berkiblatnya ke Gunung Gerizim di Samaria di sana. Sedangkan Yahudi Bani Israel yang ada di kerajaan selatan itu berkiblat ke Yerusalem. Yang pernah dijelaskan ya, bagi Bapak dan Ibu yang belum paham, silakan nanti merujuk pada video tentang takdir kota suci Yerusalem ya, yang pernah dijelaskan. Nah, ini ada perempuan dari Samaria bertanya kepada Nabi Isa yang merupakan orang Yahudi yang berkiblat ke Yerusalem. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, ini sebetulnya bukan Tuhan ya, ini Tuan gitu ya. Dalam bahasa aslinya itu Tuan, bukan Tuhan. Tuan begitu. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi begitu. Ini kan kalau diartikan Tuhan bagaimana? Engkau Tuhan tapi nabi kumaha? Tuhan nyata sekarang kepadaku engkau seorang nabi. Tuhan rek nabi gitu kan. Ini Tuan ya. Tuan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan, atau Anda katakan, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kamana tuh? Gitunya. Ibu lieur ya. Ibu ya nusok naros banyak. Bu Haji naroskeun ya. Kemana sebetulnya menghadap kiblat itu? Yur cenah gitu. Pusing. Maka di sini Nabi Isa alaihissalam sedang mendidik ya. Mendidik apa? Bahwasanya kiblat itu bukan masalah kemana menghadap. Tapi kiblat itu adalah masalah ketaatan. Kalau Nabi Muhammad SAW di periode Mekah, beliau diperintah menghadap ke Yerusalem, maka Nabi menghadap ke Yerusalem. Itu ketaatan. Kalau Nabi di Madinah, setelah di Madinah tahun kedua, turun surah Al-Baqarah 146 itu, maka disuruh
pindah kiblat ke Masjidil Haram. Maka Nabi pun berpindah, ya, sholat itu menghadap ke Masjidil Haram. Ya, masalah ketaatan. Kalaulah ditakdirkan misalkan Nabi Muhammad sekarang masih hidup, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali perpindahan kiblat, maka kita akan pindah kiblat semuanya. Ya. Jadi kiblat itu bukan masalah pengkultusan tempat, bukan. Tetapi masalah ketaatan kemana menghadap. Makanya Nabi Isa sedang mengajarkan hal ini, tetapi dengan bahasa nubuat begitu. Bahasanya begini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, menyembah Allah, bukan di gunung ini, Gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Tuh ya. Jadi ini kan jawaban yang menarik ya. Bagaimana Nabi Isa mengajarkan kiblat itu bukan masalah menghadap kemana, tapi masalah taat kepada perintah Allah pada saat itu, begitu. Ya, maka Nabi Isa pun menyebutkan pengetahuannya tentang masa depan, bahwasanya kiblat akan pindah, bukan lagi ke Yerusalem atau Bukit Gerizim, tetapi ke tempat yang lain. Itulah kota Mekah. Sebetulnya kalau kita berdiskusi dengan orang Yahudi, ya, kalau kita tanyakan kepada Yahudi, apakah kota Mekah ini kiblat yang benar? Maka orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi akan mengatakan, kota Mekah ini kiblat yang benar. Tapi Mekah itu kiblat untuk Banu Ismail, begitu. Untuk kaum Ismailim, Hai Ismailim, kaum Ismail, turunan Ismail, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kami, kata Rabi Yahudi, kami bukan turunan Ismail, kami turunan Ishak, ya, bukan Hai Ismailim, ya, tetapi turunan Ishak, dan kami kiblatnya itu Yerusalem, begitu. Nah, kalau dikatakan kepada ulama-ulama Islam, apakah Yerusalem itu kiblat yang benar? Silakan baca di dalam kitab-kitab tafsir. Semua ulama Islam mengakui bahwa Yerusalem itu kiblat yang benar. Dan seluruh nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad berkiblat ke sana. Nabi Muhammad pun pernah berkiblat ke sana. Ya. Jadi Yerusalem itu kiblat yang benar. Tetapi di tahun kedua di Madinah, Allah sudah perintahkan untuk pindah kiblat ke kota Mekah. Jadi Yerusalem itu kiblat yang lama dan Mekah kiblat yang baru. Jadi dua-duanya sama kiblat, ya. Nah, pola kiblat itu selalu kota suci, bangunan suci, batu suci, begitu. Ya. Nanti dibahas pada pembahasan kiblat. Jadi pola kiblat itu selalu kota suci, bangunan suci, dan batu suci. Ada di situ. Dulu kiblat pertama itu kota suci Yerusalem, bangunan suci Masjidul Aqsa, ya, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Orang Yahudi menyebutnya Beit Hamikdash. Dan batu suci, batu Even Hastiyah, yang ada di dalam kubah emas itu, the Dome of Rock, Masjid Kubah Sokhroh, ya. Ya, Masjid Kubah Sokhroh. Nanti kita lihat yang mana yang dimaksud dengan Masjid Al-Aqsa itu. Bukan Masjid Kubah Sokhroh, bukan juga Masjid Kibli, bukan Masjid Burok, ya. Yang disebut dengan Al-Aqsa itu mana? Seluas apa? Itu nanti dibahas. Nah, yang pasti pola kiblat itu selalu begitu, kota suci Yerusalem, bangunan suci Masjid Al-Aqsa, dan batu suci Even Hastiyah, batu karang itu yang Nabi pernah injak itu ketika mau Isra Mi'raj, ya. Nah, batu itu. Nah, sekarang pindah ke kiblat kedua, kota suci, bangunan suci, batu suci sama. Kota sucinya Mekah, bangunan sucinya Masjidul Haram, batu sucinya Hajarul Aswad, begitu. Jadi pola kiblat itu selalu begitu, ya. Kota, bangunan, batu, begitu. Dari dulu itu, ya. Nah, jadi Nabi Isa mengatakan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kiblat akan pindah, begitu, ya. Nah, ini kan menarik sekali, ya. Kalau untuk dikaji, sudah dinubuatkan, ya, oleh Nabi Isa alaihissalam bahwa kiblat itu akan pindah, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lanjut, ya.
Kita masih panjang nih, belum membahas kemana Nabi Isa 2000 tahun menghilang ya. Nah, Nabi Isa berdakwah selama 3 tahun di Yerusalem, meluruskan ajaran-ajaran Torah yang sudah dirubah. Ya. Ditambah Nabi Isa pun memberantas praktek-praktek riba. Ingat kebiasaan orang-orang Yahudi, kenapa Allah murka kepada mereka adalah yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 61. 2 dosa besarnya. 1, merubah isi kitab suci. 2, membunuh para nabi. Itu ya. Makanya Nabi Isa nanti meluruskan kitab suci dan Nabi Isa pun diselamatkan ketika mau dibunuh. Ini Nabi Isa hebat ya. Jadi Nabi Isa meluruskan hukum Taurat sampai Nabi Isa itu memberantas riba-riba. Karena di dalam hukum Taurat sudah dirubah ayatnya. Ayat riba itu boleh dilakukan kalau kalau kepada non-Yahudi. Tidak boleh dilakukan riba menjadi haram kalau sesama Yahudi, begitu. Karena kan kepada semua orang pun tidak boleh riba. Nah, nanti rabi-rabi Yahudi ini membuat koin emas polos ya. Karena koin emas yang berlaku di Yerusalem saat itu adalah koin emas dari Romawi, yang mana di dalam koin itu ada ukiran para dewa-dewa pagan Romawi. Ini katanya kalau dipakai untuk beribadah, untuk sedekah, untuk bayar zakat, begitu ya. Kan ada bayar zakat di Yahudi juga, ya, 10% dari penghasilan, begitu. Ini tidak bisa diterima karena ada ukiran-ukiran dewa pagan, musyrik, ya. Makanya dianjurkan oleh rabi-rabi Yahudi saat itu supaya masyarakat Bani Israel itu, masyarakat Yahudi, menukarkan dulu kepada koin polos buatan Yerusalem, buatan mereka, buatan rabi-rabi Yahudi. Nah, pertukaran koin inilah yang diambil laba begitu ya. Dijadikan transaksi riba. Satu koin polos harus ditukar dengan 2 koin Romawi misalkan. Padahal nilainya satu koin polos dengan koin Romawi itu sama. Tetapi kenapa harus ditebus dengan 2-3 koin begitu? Itu kan riba ya. Nah, maka Nabi Isa memberantas itu. Bahkan di dalam Injil Markus disebutkan Yesus Kristus sampai menendang meja tempat pertukaran riba, ya, pertukaran uang itu ditendang sambil berkata, apakah kalian mau menjadikan rumah Allah ini sebagai rumah perampok, begitu ya? Ya, begitu. Nah, maka dakwah Nabi Isa ini membuat jengkel rabi-rabi di Yerusalem. Inilah awal mula Nabi Isa di buron itu, ya, karena hukum-hukum diluruskan. Ya, sampai sekarang masih begitu. Ya, ulama-ulama yang mencoba meluruskan hukum-hukum itu selalu dibenci. Bahkan ke tingkat di bawah ya, ke tingkat ustadz-ustadz di kampung ya. Ya seperti saya misalkan ustadz-ustadz di daerah ya. Itu kan kalau misalkan meluruskan ajaran agama yang sudah hilang, yang sudah berubah ya sekian lama bahkan sampai turun temurun, lalu kita mau luruskan. Kan bukan malah didengar, tetapi bisa jadi ditolak dan dibenci begitu. Nabi Isa pun demikian ya. Ketika meluruskan ajaran Torah itu, beliau dibenci. Kemudian ditambah Nabi Isa memberantas ini satu-satunya pemasukan terbesar rabi-rabi Yahudi dari riba itu. Makanya sulit kalau kita sudah melawan orang yang terganggu pemasukannya. Sulit itu. Apalagi dalam konteks dakwah ya. Apalagi dalam konteks dakwah sulit. Makanya dulu guru kami ya, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Romli menitipkan pesan ya kepada murid-muridnya di pesantren tetapi pakai bahasa Sunda. Beliau mengatakan, lamun dakwah geus pabelit jeung eusi pejit, pabaliut jeung eusi kadut, cenah gitu ya. Gancang lumpat sabab eta lain jalan dakwah. Apa kalau di bahasa Indonesia kan bagaimana? Ya kalau dakwah itu sudah tercampur dengan kepentingan perut begitu, maka kamu harus lari sejauh-jauhnya dari jalan dakwah. Karena itu bukan dakwah yang sebenarnya. Misalkan Bapak mau mengundang saya, Pak Ustadz dia mau kajian atau ceramah, pengajian di masjid di mana saya katakan wani piro, kan begitu. Itu tidak boleh ya.
mengambil upah dari pengajaran Quran itu dibolehkan. Nabi Muhammad SAW menghalalkan upah seseorang mengajar Quran boleh. Yang tidak boleh itu mematok harga, memasang harga, menentukan saya mau mengajari Anda asal saya dapat sekian, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, ini diberantas nih riba-riba ya di Yerusalem oleh Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa menjadi sosok yang dibenci dan beliau dipanggil berapa kali ya oleh institusi rabi-rabi Yahudi di Yerusalem. Nah, ini kisah yang masyhur lah, Nabi Isa dibenci di Yerusalem itu. Jadi beliau banyak mendapat tekanan dari rabi-rabi Yahudi ya supaya berhenti berdakwah seperti itu. Hentikan wahai Isa, gitu ya. Kami tahu kamu ini anak haram. Itu sampai begitu loh. Bani Israel tuh ya apa rabi-rabi Yahudi itu sampai mengatakan itu kepada Nabi Isa. Kami ini punya bapak, kamu siapa bapaknya, kan begitu. Dan kami yakin bahwa kamu ini bukan Al-Masih, bukan Nabi, bukan Rasul, kamu hanya mengaku-ngaku dan kamu adalah pelaku sihir begitu. Orang yang menganut ajaran sihir. Dan itu yang dituduhkan kepada Nabi Isa. Ya. Ini lukisan yang beredar ya di internet tentang Nabi Isa menjungkir balikan meja yang dipakai untuk menukarkan koin emas ya. Lalu Nabi Isa dipanggil sampai diancam begitu oleh kepala-kepala rabi di sana. Tetapi semua ancaman itu tidak menghentikan dakwah Nabi Isa alaihissalam ya. Sehingga puncak konfliknya adalah ketika Nabi Isa alaihissalam memberantas riba di Masjid Al-Aqsa dan dia menjadi buronan resmi begitu ya. Buronan resmi ya. Jadi kriminalisasi ulama itu sudah dari dulu. Kriminalisasi ulama ya, diburon Nabi Isa diburon ini. Ya. Oh, ini ada keterangan sedikit ya bahwa Isa disebut oleh Yahudi dengan sebutan Yeshu ya. Bahasa Ibraninya itu Yeshu. Yeshu Hanotsri. Hanotsri itu dari Nazaret. Orang Kristen pun mengatakan Yesus from Nazareth ya, atau Iso Mesiho ya, dari Nazaret ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa Nasrani itu berasal dari nama kota Nazaret ya. Karena Nabi Isa dari Nazaret disebut Yesus from Nazaret ya. Kemudian pengikutnya disebut Nazarenes ya, atau Nazarenes atau Nasaria. Dalam bahasa Arab itu Nasrani begitu. Ada juga pendapat yang mengatakan, para ulama menjelaskan, justru kota Nazaret disebut Nazaret karena Nabi Isa ya datang dari sana. Dan Nabi Isa itu membawa ajaran Nasrani, artinya penolong begitu, penolong Tuhan. Nah, ini kan juga dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Jadi siapa mempengaruhi siapa? Apakah nama kota Nazaret mempengaruhi julukan Nasrani atau julukan Nasrani mempengaruhi nama kota Nazaret? Itu pendapat yang berkembang. Ya, tidak usah kita mengambil satu pendapat yang paling benar mana. Yang penting kita tahu lah ya, penjelasannya ada seperti itu. Jadi asal usul julukan Nasrani justru di dalam Quran, ini surah As-Saff ayat 14 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Ini Bapak Ibu, ini kan perintah coba. Bapak Ibu diperintah oleh Allah di surah As-Saff ayat 14, jadilah penolong agama Allah. Sekarang kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Ya. Jadi jangan berpikir terbalik. Islam ini kalau kita mengamalkan Islam kita dapat apa? Oh, kita bisa jadi sehat, kita bisa jadi, bukan begitu. Ya. Islam akan berjaya, akan berhasil dengan atau tanpa kita. Tanpa Bapak dan Ibu, tanpa saya, tanpa orang-orang yang ada di dunia ini sekarang, Islam itu sudah pasti akan berjaya di akhir nanti. Ya. Jadi Islam itu dengan atau tanpa kita akan berjaya. Tetapi kita tanpa Islam, wah, kita tidak akan jadi apa-apa. Makanya marilah menjadi orang-orang yang berjuang memberikan sumbangsih ya
memberikan perjuangannya untuk Islam, ya, untuk Islam. Jadi apa yang sudah kita lakukan untuk agama Islam? Ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini perintah kepada orang beriman. Biasanya kalau ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu kesananya ada perintah, yang mana perintah itu berat kalau tanpa keimanan, begitu. Sok misalkan naon, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu nya. Wahai orang beriman, diwajibkan bagimu saum. Saum itu berat kalau tanpa keimanan. Orang kafir mana mau saum itu, ya. Ketika saya berkuliah di Jepang 4 tahun, orang Jepang itu geleng-geleng kepala. Ada agama yang menyiksa umatnya seperti ini, katanya begitu. Karena saum itu dianggap menyiksa begitu. Orang Jepang itu perhatian luar biasa kepada saya pribadi, ya. Ketika saya melaksanakan saum, wah luar biasa kasih toleransi mereka, ya. Mereka membantu segala macam lah kalau sedang saum itu. Nah ini ya ayyuhalladzina amanu ini berat kalau tanpa keimanan. Makanya perintahnya kalau di ayat ini kunu ansarullah. Jadilah kamu penolong agama Allah. Tentu saja berat. Tetapi kan Bapak dan Ibu ini orang-orang yang beriman dan memiliki keimanan itu. Karena itu tidak akan berat karena punya keimanan. Berat itu untuk orang yang tidak punya keimanan. Ya. Jadi penolong agama Allah tuh, saur abahnya, Mbah Dedi, orang tua saya di Antapani. Betul Abah, ini kunu ansarullah, jadilah penolong agama Allah, penolong agama Allah, ya. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana disabdakan oleh Isa bin Maryam dulu, lil hawariyin, kepada pengikutnya Hawariyun yang 12 itu. 13 sareng Yudasnya, Yudas Iskariot. Nabi Isa mengatakan man ansori ilallah, siapa yang akan menolongku, ya. Siapa yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, maka pengikut-pengikutnya itu berkata nahnu ansorullah. Kamilah penolong agama Allah. Nasrani ini, ya. Jadi asal usul julukan. Ya, nanti ada ulama yang mengatakan ini asal usulnya gitu, ya. Quran kan tidak mengatakan secara tegas ini sebagai asal usul, tidak. Cuma ada yang menafsirkan begitu. Ada juga yang mengambil pendapat dari nama Nazaret, begitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, kenapa Nasrani itu, ya, begitu penting tema itu, ya, kisah mereka di dalam Quran sampai dikisahkan oleh Allah. Karena mereka adalah umat yang mendapat petunjuk pada saat itu, ya. Orang yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam itulah umat Islam, umat muslimin pada zamannya. Nah, begitu. Ya. Jadi yang mengikuti Nabi Isa itulah kaum muslimin pada zamannya. Nasrani yang menjaga akidah monoteis, ya. Monoteis. Ini yang mereka pegang. Misalkan ayat di dalam Torah Sefer Devarim pasal 6 ayat 4 disebutkan Shema Yisrael, dengarlah wahai Bani Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad, atau Yehwah Elohenu, Yehwah Echad, atau Hashem, ya. Hashem Elohenu, Hashem Echad. Banyak julukan untuk nama Tuhan. Tidak boleh seenaknya disebut, ya. Kalau bagi Yahudi, nama Tuhan itu tidak boleh disebut kecuali di dalam sholat saja. Di dalam selotah, ya, ritual sholat. Di luar itu mereka ganti dengan Adonai, artinya Tuhan, begitu, ya, yang terhormat. Atau Hashem. Hashem itu nama al-ismu, begitu ya, sang pemilik nama, begitu. Adonai Elohenu, Adonai Echad, bahwa Tuhan itu, ya, Allah itu Tuhan kita dan Tuhan yang satu, yang esa. Nah, di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, ketika Nabi Isa Yesus Kristus ditanya tentang hukum paling utama. Apekrite ho Yesus hoti proteestin, maka Yesus menjawab kepadanya, akowe Yisrael Kyrios hoteos hemon Kyrios hes estin. Nah, itu adalah bahasa koin Greek atau Yunani yang dibaca oleh lidah orang Sunda, gitu ya. Mohon maaf kalau intonasinya salah, ya, karena saya belum belajar bahasa Yunani. Jadi
Kyrios, hotheos, hemon, kyrios, hes, estin. Hukum yang terutama adalah dengarlah olehmu Israel, adapun Allah itu Tuhan kita, ialah Tuhan yang esa. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya ini meeting point antara kita dengan orang-orang Kristiani. Silahkan kembali ke ayat ini. Bahwa Tuhan itu bukan 3, tapi 1 yang bisa disembah. Ya, yang harus disembah itu. Nah, ini kan isyarat Quran. Quran menjelaskan itu. Ta'alau ila kalimatin sawa'un bainana wa bainakum. Mari kita kembali kepada ayat yang sama. Ungkapan yang sama di dalam kitab kami dan kitab kalian. An la ta'buda illallah. Bahwasanya kita tidak diperkenankan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu ya. Nah, inilah kesimpulan kedatangan Nabi Isa alaihissalam di kedatangan yang pertama. Belum kedatangan kedua nih. Insya Allah masih cukup waktunya ya. Masih cukup lah. Karena nanti saya yang menutup ya forum ini insya Allah. Ini dikatakan Nabi Isa al-Masih sudah datang ya. Dan beliau melakukan tugas satu satu meluruskan ajaran Taurat dulu. Kemudian 2 memberantas riba para rabi di Baitul Maqdis ya. Nah, 2 tugas ini tugas yang berat tentu saja oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa berdakwah selama 3 tahun. Berarti dari umur 30 sampai umur 33. Artinya ketika peristiwa penyaliban itu ya, Nabi Isa berumur 33 tahun. Tetapi beliau lolos ya, tidak disalib. Menurut akidah umat Islam, beliau diangkat ke langit. Menurut akidah orang Kristen, beliau wafat di kayu salib menebus dosa semua manusia, tetapi bangkit dan hidup lagi. Menurut akidah orang Yahudi, beliau itu mati saja di tiang salib dan beliau pembohong besar begitu ya. Nah, ini tuduhan Yahudi kepada Nabi Isa. Beliau disebut anak haram karena tidak punya bapak. Beliau juga disebut tukang sihir karena melakukan mujizat-mujizat. Ya, dan beliau pun mengaku sebagai anak Tuhan karena memanggil Allah dengan ungkapan Abuna Behasamaya. Ya, wahai Bapakku yang ada di langit atau yang ada di surga. Ya, Our Father in the heaven. Itu kan di Bible bahasa Inggris mah. Oh, our Father in the heaven, gitu ya. Wahai Bapak kami yang ada di surga. Ini tidak dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak memanggil Allah dengan panggilan Abi atau ya abati, wahai Bapakku, tidak. Nabi Muhammad diperintah untuk memanggil Allah dengan sebutan ya Robbi. Robbi itu artinya wahai pengurusku, wahai pengayomku, gitu ya. Wahai zat yang mengurusi ya aku, begitu. Ya Robbi, wahai pengurusku. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa ini tidak diterima oleh rabi-rabi Yahudi saat itu, sehingga mereka melaporkan Nabi Isa kepada Kaisar Romawi yang memang saat itu Yerusalem berada di bawah kekuasaan raja-raja Romawi ya, kaisar-kaisar Romawi. Dilaporkan karena Yahudi ini rutin bayar pajak ke Romawi, jadi laporannya ditanggapi begitu ya. Yang akhirnya seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin, di periode ini ada 3 nabi. Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya dan juga ada Nabi Isa. 3 nabi sekaligus di satu periode yang sama, di kota yang sama, untuk suku yang sama ya. Pada saat itu di Yerusalem untuk Bani Israel saja 3 nabinya. Dan ketiga-tiganya dibunuh. So, 2 wafat, 1 diselamatkan oleh Allah. Kalau tidak diselamatkan, ini 3 orang nabi ini wafat, Bapak Ibu. Saya tidak habis pikir ya, kenapa sampai ada orang-orang seperti itu. Kita ini punya nabi dan rasul 1 saja, Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman, ya. Kita ini rindunya kan setengah mati. Ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin tahu bagaimana ya, ingin bertemu saja, rindu kepada Rasul itu. Ini Rasulnya diberi oleh Allah 3 diutus langsung. Tetapi tidak bisa merubah kebiasaan buruk mereka membunuh para nabi, ya. Akhirnya Nabi Zakaria wafat, ya, dibunuh.
Nabi Yahya juga wafat, dipenggal kepalanya, ya. Nanti kasusnya beda-beda lagi. Ini terlalu panjang lah kalau dibahas ya. Tapi singkat cerita begitu, dibunuh. Ketika Nabi Isa alaihissalam pun hendak dibunuh, Nabi Isa ditangkap di buron, ya, lalu diikat di kayu salib dan hukuman penyaliban itu berdasarkan permintaan rabi-rabi Yahudi. Kenapa mereka meminta supaya Nabi Isa disalibkan? Karena di dalam kitab Taurat, orang yang mati di tiang salib itu pembohong besar. Jadi mereka ingin menguji, benar tidak? Apakah Isa ini benar Al-Masih yang dijanjikan Nabi Daniel? Ya, coba saja bunuh, begitu. Di tiang salib. Kalau dia lolos dari tiang salib berarti dia benar. Kalau dia mati di tiang salib berarti dia pembohong besar. Kan begitu. Jadi ada di dalam kitab Torah itu ada tolak ukurnya begitu. Untuk mengetahui seseorang pembohong besar, dia harus mati di tiang salib. Ternyata Nabi Isa disalibkan dan menurut Al-Quran, Nabi Isa tidak wafat di tiang salib. Artinya tuduhan itu tidak berlaku ya. Bahwa Nabi Isa itu berbohong. Karena sebetulnya Nabi Isa tidak mati di tiang salib. Hanya saja disepertikan di mata Yahudi, seolah-olah Nabi Isa itu mati di tiang salib. Makanya sampai hari ini Yahudi mengatakan Isa itu pembohong. Nah, begitu ya. Itu pembohong. Lihat ini. 3 sudut pandang yang berbeda untuk satu kejadian yang sama. Lihat. An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim. Nah, ini kenapa dikatakan wa qaulihim dan ucapan mereka. Kenapa tidak mengatakan waqalu gitu ya atau waqala Bani Israil? Mereka berkata atau berkata Bani Israil, tidak. Tapi disebut waqaulihim. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Ini qaulihim di sini menunjukkan bahwa ini adalah sudah menjadi kaul, sudah menjadi ucapan yang kalau orang Sunda bilang gesabi wirhiji. Ya, sudah menjadi rahasia umum begitu. Sudah semuanya berkata menganggap demikian. Ini sudah keyakinan kolektif begitu. Sudah menjadi keyakinan kolektif. Apa yang menjadi keyakinan itu? Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kami sudah membunuh Al-Masih. Ini ungkapan sarkasme. Sindiran. Al-Masih gitu, Pak. Al-Masih tah paeh gitu, Pak. Ungkapan sindiran ya. Sarkasme. Kami membunuh tuh orang yang mengaku diri sebagai Al-Masih. Si Isa itu, Isa putra Maryam. Rasulullah. Rasulullah katanya. Ini sarkasme ya. Sarkasme, sindiran. Nah, setelah ucapan mereka itu disebutkan oleh Quran, baru Allah menjawab di sini. Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tuhnya. Tidak dibunuh Nabi Isa, tidak disalibkan. Ini akidah umat Islam. Ya, kita bisa berdebat dengan orang Yahudi, dengan orang Kristen sampai tengah malam, tetapi tetap mereka tidak akan menghilangkan atau merubah pandangannya. Jadi satu-satunya yang bisa mengkonfirmasi pandangan mana yang benar, ya tunggu saja Nabi Isa nanti datang. Tanyakan langsung kepada Yesus Kristus ya. Walakin syubbihalahum, akan tetapi disepertikan. Disepertikan ini maksudnya di mata mereka seolah-olah Nabi Isa itu wafat. Padahal mereka pun tidak yakin. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan orang-orang yang berikhtilaf bertentangan tentang hal itu, apakah Nabi Isa ini mati di tiang salib, ini benar Yesus atau bukan? Nabi Isa atau bukan? Lafi syakkin minhu, berada pada keraguan. 50-50. Benar atau tidak ya? Tapi memang kelihatannya ini Isa begitu ya. Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak mempunyai ilmu yang benar tentang siapa yang disalib itu. Ilat tiba azon, kecuali hanya mengikuti prasangka. Wama qataluhu yakinan, tidaklah mereka membunuhnya dengan yakin. Jadi ada yang mati di tiang salib, ada. Tapi apakah yang mati itu Nabi Isa? Wah, itu bukan. Ya.
Lihat. Nih. Jadi yang disebut dengan waqolihi menunjukkan keyakinan kolektif, bukan hanya keyakinan pribadi. Disebut al-masih, bentuk ma'rifah menunjukkan al-masih tertentu, yaitu al-masih yang Isa bin Maryam, bukan yang lain. Karena dalam keyakinan Yahudi al-masih ada banyak kan? Seperti Nabi Daud pun al-masih ya. Di dalam solawatnya lah, semacam solawat doa-doa Yahudi dikatakan rahimna Adonai Elohenu gitu kan. Rahmatilah kami wahai Tuhan kami kepada Israel, kepada Yerusalem, kepada Bukit Sion. Lalu dikatakan wa'el malakut vet David Mesih Heha, dan rahmatilah juga Daud ya, keluarga Daud. Siapa keluarga kerajaan Nabi Daud itu? Daud adalah Mesih Heha al-Masihmu itu. Jadi disebut inna qatalna al-Masiha, al-Masih pakai alif lam ma'rifah, maksudnya di sini al-Masih orang ini, Nabi Isa ya, yang menurut mereka adalah al-Masih palsu. Isa bin Maryam dinisbahkan kepada ibunya sesuai tuduhan mereka bahwa Nabi Isa itu anak haram ya. Rasulullah ini juga bentuk sindiran ya kepada Nabi Isa yang mengaku sebagai utusan Tuhan begitu. Nah, jadi unik Bapak Ibu lihat ini ya. Satu peristiwa penyaliban seseorang di zaman itu, tetapi ada 3 sudut pandang dari 3 agama besar. Yang pertama, Yahudi mengatakan orang yang disalib itu adalah Isa. Dan dia mati di tiang salib, dan dia bukan Al-Masih, karena dia berdusta. Begitu, itu Yahudi ya. Yahudi. Yang disalib itu Isa, dan dia wafat. Dia mati di sana, dan dia bukan Al-Masih. Sedangkan pandangan orang-orang Kristiani mengatakan orang yang disalib itu Nabi Isa. Dan dia mati di tiang salib. Tapi dia itu Al-Masih yang benar. Begitu. Ya. Ini Al-Masih ini bedanya dengan Yahudi. Jadi Yahudi dan Kristen sama-sama mengakui yang mati itu Nabi Isa. Dia mati di sana. Bedanya Yahudi itu tidak mengakui Nabi Isa sebagai Al-Masih karena mati di kayu salib. Orang Kristen mengakui bahwa dia Al-Masih, tapi dianggap wafat, ya meninggal. Islam beda lagi. Kata orang Islam, orang yang disalib itu bukan Nabi Isa. Karena itu ia tidak mati di tiang salib, tapi diangkat oleh Allah, ya, ke langit. Nah, dan dia adalah Al-Masih yang dijanjikan, Al-Masih yang benar. Tuh, ini kan unik. Beda-beda pandangannya ya. Yahudi mengatakan dia mati dan dia bukan Al-Masih. Kristen mengatakan dia mati tapi dia Al-Masih. Islam mengatakan tidak mati dan dia Al-Masih. Gitu. Nah, ya nanti yang mana yang benar tentu saja bagi umat Islam, keyakinan kita yang kita rasakan paling benar. Nanti kita konfirmasi saja kepada Nabi Isa. Kalau bertemu begitu. Nah, sekarang Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Ya, ini di surah Ali Imran ayat 55, yaitu qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, kata Allah, aku akan mewafatkanmu nanti, ya. Mutawaffika, akan diwafatkan nanti. Sekarang wa rafi'uka ilayya, aku akan mengangkatmu, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan mensucikanmu dari orang-orang yang kufur. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu berada di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, nanti disinilah kamu akan kembali. Di sini nanti diwafatkan. Ya, marji'ukum, kepadakulah kembalimu, fa'ahkumu bainakum bima kuntum fihi takhtalifun. Akulah yang akan memutuskan di antara kamu tentang hal-hal yang kamu berselisih padanya. Kayak dibereskan ku Allah di akhirat. Ya, perdebatan-perdebatan Yahudi dan Nasrani tentang Nabi Isa. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Ini sudah jam berapa ini? Wah, sudah jam 2 ya. Sudah jam 2 Pak ya. Ya, nanti dibahas tentang masalah wafat, apa yang dimaksud dengan wafat, dan kenapa Nabi Isa menghilang selama 2000 tahun. Nah, belum dibahas ya. Kemana Nabi Isa 2000 tahun tidak menua meskipun 1 hari.
Saya yakin ibu-ibu nih, Bu Haji, kalau ketemu Nabi Isa pasti mau tanya resepnya ya. Resep tidak menua meskipun 1 hari. Wah, tapi kan yang dialami oleh Nabi Isa seperti apa ya? Kenapa tidak berkurang umurnya meskipun 1 hari? Nah, itu insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, tentang Nabi Isa kemana selama 2000 tahun, dan juga tentang kedatangan Nabi Isa yang kedua, gitunya. Nah, kedatangannya yang kedua. Ya, dan ngaos maresep keneh bunya, tapi tos tabuh 2 ya. Oke. Ya. Sekian Bapak dan Ibu ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita bahas juga tentang kitab Injil ya, Pak Haji ya, kitab Injil, dan juga tentang misteri Nabi Muhammad di dalam Injil. Nah, misteri Nabi Muhammad di dalam Bible. Saya akan kutip pendapat-pendapat para ahli sarjana Bible seperti Profesor David Benjamin Keldani ya, yang terkenal itu. Nah, itu nanti dikutip lah insya Allah ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi ya, menambah motivasi beribadah dan menuntut ilmu lebih tinggi. Saya tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.